Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Dwi Yanuar dengan NRP 22132721. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan jurusan Prodi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan tahun ajaran 2021-2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler untuk memenuhi tugas yang diampuh oleh Bapak Hendri Didiharto, Nurse MPD. Apakah sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, hasil metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskuler meliputi dua komponen. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua yaitu pembuluh darah. Anatomi sistem kardiovaskuler yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga berbentuk kerucut berupa otot terletak di dada sebelah kiri di antara paru-paru, besar sekepal tangan. Ukuran jantung panjangnya 12 cm, lebar 9 cm, beratnya 250 sampai 390 gram pada laki-laki dewasa dan berat 200 sampai 275 gram pada wanita dewasa. Jantung terbagi oleh sebuah septum menjadi dua belahan, yaitu kanan dan kiri. Setiap belahan terdiri dari dua ruang. Bagian atas disebut atrium atau serambi dan bagian bawah disebut ventricle atau bilik. Ada 4 ruang di dalam jantung. Yang pertama atrium kanan, kedua atrium kiri, ketiga ventricle kanan, keempat ventricle kiri. Bagian-bagian jantung yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, aorta, vena pulmonalis, vena cava superior, katup tricuspidalis, dan katup mitral. Aorta merupakan bagian jantung yang pertama. Aorta merupakan arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada pada bagian atas jantung. Berfungsi untuk membawa darah yang mengandung oksigen dari ventricle kiri sampai ke tubuh manusia. Kedua, atrium dextra. Atrium atau serambi merupakan bentuk jamak dari atria. Terletak di belakang sternum atau dada, terdapat pembuluh darah besar yakni vena cava superior dan vena cava inferior. Berfungsi menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Ketiga, atrium sinistra atau atrium kiri merupakan ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya menerima darah. Letaknya berada di belakang jantung, terdapat 2 vena pulmonalis di setiap sisi dan berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian ventricle dextra atau bilik kanan berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung, berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian ventricle sinistra atau bilik kiri, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung, 3 kali lebih tebal dari ventricle dextra, berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Jantung dextra meliputi vena cava superior dan vena cava inferior, menuangkan darah ke atrium kanan kaya akan karbon dioksida dan terdapat katup seminular eustachius. Kemudian arteri pulmonalis berfungsi membawa darah keluar dari ventricle kanan menuju paru-paru. Jantung sinistra atau jantung sebelah kiri. Vena pulmonalis membawa darah dari arteri ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventricle kiri kaya akan oksigen dan nutrisi. Kemudian lapisan jantung. Jantung terdiri dari 3 lapis. Yang pertama epikardium atau lapisan dinding jantung, kedua miokardium atau lapisan tengah jantung, ketiga endokardium atau lapisan dalam. Kemudian kita akan membahas satu persatu.
Yang pertama adalah epikardium, merupakan lapisan terluar dinding jantung. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak, berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Miokardium merupakan lapisan tengah dinding jantung, merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronia. Endokardium, lapisan terdalam jantung, berfungsi untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil atau pulmoner dan peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah kecil berawal dari ventricle dextra menuju paru-paru dan akhirnya kembali ke jantung melalui atrium sinistra. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Peredaran darah sistemik dimulai dari ventricle kiri masuk ke aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui vena dan akhirnya kembali ke atrium kanan. Berikut adalah gambar dari peredaran darah pada manusia yang meliputi peredaran darah pulmonal dan peredaran darah sistemik.